Sini mana? Hah? Guru Besti, Besti. Udah nyala di situnya. Udah, Mas. Kenapa? Oh, iya. Iya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Siap gerak, doa mulai. Doa selesai. Ya. Selamat pagi anak-anak semua. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Ya, untuk hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Oke, alhamdulillah. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang meneladani ketaatan malaikat Allah. Ya, ada yang masih ingat materi kemarin tentang apa? Tentang sholat. Tentang apa ya? Sholat berjamaah ya. Kira-kira ada yang masih ingat tidak? Apa itu sholat berjamaah? Ya, Mbak Olive? Sholat yang dilaksanakan secara bersama-sama. Ya, benar sekali. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah. Oke. Jadi, siapa sih itu malaikat Allah? Malaikat Allah adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya atau nur Allah. Mereka itu tidak makan dan minum, tidak memiliki hawa nafsu. Kemudian malaikat itu makhluk Allah yang paling mulia karena selalu taat dan patuh kepada perintah Allah. Ya. Kalau manusia diciptakan dari apa? Dari tanah. Kemudian kalau jin diciptakan dari api. Ya, kemudian ada dalil nakli tentang malaikat, yaitu terdapat pada Quran surat Al-Anbiya ayat 19. Silakan coba buka bukunya halaman 50. Di situ ada materi tentang meneladani ketaatan malaikat Allah. Oke ya. Selanjutnya ada sifat-sifat malaikat. Yang pertama yaitu malaikat itu selalu patuh, tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Kemudian yang kedua, malaikat itu yaitu makhluk yang paling mulia, tidak pernah maksiat kepada Allah. Kemudian malaikat itu selalu taat dan patuh kepada perintah Allah. Nah, kemudian malaikat itu makhluk yang tidak pernah membantah ya, tidak pernah membantah perintah Allah, kemudian tidak pernah mengingkari apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di sini Ibu akan membagikan kalian dua kelompok, membagi kalian ke dalam dua kelompok ya. Di sini siswanya ada berapa? 9 ya, 8 ya. Bagi dua berarti ada berapa kelompok? Satu kelompoknya 4 ya. Coba berhitung dulu 1 sampai 2 sampai 1 1 Iya, yang kelompok 1 bergabung di sini sebelah kiri Ibu. Kelompok 2 di sini. Silakan, ayo. Cepat. Nah, untuk kelompok 1 nanti silakan ambil pertanyaan yang sudah ada di meja Ibu. Dan kelompok 2 juga. Perwakilan kelompok silakan maju ke depan. Silakan. Ya. Kelompok 1 ambil kelompok 1. Iya. Oke ya. Nah, cara bermainnya yaitu di situ kan sudah ada pertanyaan tentang tugas malaikat. Kalian nanti menjawab tugas malaikat itu apa saja, seperti itu ya. Nanti caranya di situ kalian berdiskusi tugas apa saja, tugas-tugas malaikat di situ. Kemudian contohnya misal kelompok 1 memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Misalnya kayak malaikat Ridwan bertugas titik-titik. Nanti kelompok 2 menjawab nama malaikatnya, seperti itu ya. Paham? Oke, Ibu kasih waktu 2 menit untuk berdiskusi dan mengerjakan. Silakan.
Cukup ya? Oke. Nah, untuk kelompok 1 terlebih dahulu, silakan bacakan soalnya. Nama dan tugas malaikat Mikail, yaitu Bacakan soal ininya, Mbak. mengatur kesejahteraan makhluk seperti menurunkan hujan, mengatur awan, melepaskan angin, dan membagi-bagikan rezeki adalah tugas malaikat. Ya, kelompok 2, silakan. Kira-kira tugas malaikat siapa ya? Malaikat Mikail itu Malaikat Mikail, benar atau tidak kelompok 1? Ya, benar. Berarti skor untuk kelompok 2. Lanjut kelompok 2. Bacakan soalnya. menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul adalah tugas malaikat Malaikat siapa? Jibril. Jibril, benar ya. Skornya sama berarti. Oke. Lanjut kelompok 1. Mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat apabila telah tiba waktunya adalah tugas malaikat. Kira-kira tugas dari malaikat siapa kelompok 2? Malaikat Israfil. Malaikat Israel. Betul ya? Betul atau tidak kelompok 1? Betul. Oke, skor untuk kelompok 2. Lanjut kelompok 2, silakan. Meniupkan terompet adalah sangkakala saat dimulainya kiamat hingga saat hari kebangkitan di padang mahsyar adalah tugas malaikat. Malaikat siapa? Malaikat Israfil. Iya, benar sekali, Olive. Malaikat Israfil. Berarti skor untuk kelompok 1. Nah, karena skornya sama, maka Ibu akan memberikan 1 pertanyaan dan kalian yang bisa menjawab dengan cepat dan tepat akan mendapatkan skor sehingga kelompok kalian menjadi unggul skornya ya. Pertanyaannya, dengarkan baik-baik. Mengapa malaikat itu selalu taat dan patuh kepada perintah Allah? Iya, silakan Tias. Karena malaikat diciptakan tanpa diberi syahwat atau nafsu sehingga dapat fokus pada perintah Allah untuk beribadah dan malaikat tidak mempunyai rasa aku dan letih untuk menyembah Allah SWT. Kira-kira benar atau tidak nih jawabannya? Iya, benar ya, karena malaikat itu tidak memiliki nafsu atau syahwat sehingga malaikat itu selalu taat dan patuh kepada perintah Allah. Kemudian malaikat itu selalu tidak pernah merasa angkuh dan tidak pernah merasa letih sehingga malaikat itu selalu taat dan patuh kepada perintah Allah. Tias kelompok berapa? Oke, berarti skor unggul untuk kelompok 1. Nah, berarti untuk pertemuan kali ini skor terbanyak akan mendapatkan nilai tambahan dari Ibu. Ibu catat dulu ya namanya ya. Ada Tias, Olive, Juleha sama Rindah ya. Oke. Ya, alhamdulillah untuk pertemuan kali ini kita tadi membahas tentang apa ya? Meneladani. Iya, meneladani ketaatan malaikat Allah. Yang pertama tadi kita belajar tentang memahami malaikat Allah ya. Kemudian yang kedua tentang tugas malaikat. Oke. Ibu cukupkan ya pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang tadi kita pelajari dapat bermanfaat ya. Ya, untuk ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Tapi sebelumnya kita baca hamdalah bersama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ketua kelas silakan. Siap gerak, doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys? Kelompokan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas memimpin berdoa. Siapkan. Doa mulai. Doa selesai. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, sehat semua ya. Alhamdulillah. Kita masih dipertemukan pada kesempatan hari ini. Semoga kedepannya kita masih diberi kesehatan dan diberi kesempatan untuk menimba ilmu bersama. Hari ini yang tidak berangkat siapa ya? Oh, Nihil. Ya. Oke, ada yang masih ingat nggak nih pelajaran minggu lalu? Pasti pada lupa ya. Ya, pelajaran minggu lalu kita kan telah belajar tentang ketaatan meneladani malaikat. Terus pada hari ini kita belajar apa sih? Kita hari ini akan belajar tentang kejujuran, amanah, dan istiqomah. Ya, ada yang tahu jujur itu apa? Jujur artinya perkataan atau perbuatan yang dilakukan sebagaimana mestinya atau tidak berbohong ya. Nah, ada yang bisa menyebutkan contohnya di perilaku jujur di rumah? Apa? Mengakui kesalahan terhadap orang tua. Iya, benar. Ada lagi? Tidak mengambil barang anggota keluarga. Iya, pinter. Kemudian yang kedua ada amanah. Amanah itu artinya apa ya? Dapat dipercaya. Nah, ada yang bisa menyebutkan salah satu contohnya? Kalau sikap amanah di sekolahan? Mengerjakan PR. Ya, pintar mengerjakan PR. Piket, Bu. Iya, piket. Terus ada lagi? Kalau di rumah? Sholat. Iya, beribadah ya. Terus kalau misalkan kalian disuruh oleh ibu kalian untuk beli gula ya, misal uangnya 10.000, tapi harganya cuma 3.500 misalkan. Terus kalian uangnya dikemanain? Dikantongin atau dikembalikan? Iya, pintar. Kemudian yang ketiga, istiqomah. Istiqomah itu berpegang teguh pada pendirian. Misal nih, kalian kan ini agamanya Islam, Bok? Nah, Islam biasanya melakukan ibadah sholat. Secara istiqomah berarti melakukan ibadah sholat itu terus-menerus dengan istiqomah. Kalau bisa di awal waktu dan berjamaah. Oke, ini berpegang teguh. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Salah satu.
pintar, bersikap sopan santun merupakan salah satu contoh ini. Kemudian pada pertemuan kali ini Ibu akan membagikan 3 kelompok ya. Ini ada berapa siswa? 8. Dibagi 3. Berarti ada yang 2 anak, ada yang 3. Iya. Coba membentuk kelompok. Mbak Olive, Mbak Fitri, sama Mbak Tias. Ini Mas Irul, Mbak Arum, sama Mbak Rifa. Terus Mbak Nisrina sama Mbak Rinda. Coba mengelompok. Ini kelompok berapa? Ini kelompok A, ini B, ini C. Yang kelompok A berdiskusi tentang contoh dari perilaku jujur. Yang kelompok B berdiskusi tentang contoh perilaku amanah. Kemudian yang C berdiskusi tentang contoh perilaku istiqomah. Ya, Ibu beri waktu 2 menit ya untuk berdiskusi. Nanti kalau sudah, kalian mempresentasikan salah satu dari teman kalian di kelompok kalian, membacakan contohnya. Silahkan. Ya, waktunya habis ya. Coba kelompok yang A, siapa yang mau bacain? Saya, Bu. Ya, silahkan. Ya, untuk contoh perilaku jujur Ya. itu tidak mengambil barang anggota keluarga dengan sembarangan. Ya. Berarti kalau kita misalkan mau minjem barang di rumah, kita harus izin terlebih dahulu. Kemudian contoh yang lain. Contoh yang lain mengakui kesalahan terhadap orang tua. Iya. Pintar. Terus ada lagi? Ya. Udah. Iya. Coba beri tepuk tangannya. Oke. Sekarang kelompok B. Tadi apa ya? Tentang amanah. Coba sebutkan. Contohnya di lingkungan keluarga yaitu menjaga rahasia, menjalankan ibadah. Ya. Di lingkungan sekolah, jaga kepercayaan teman dan guru, dan apabila bertugas piket datang lebih awal. Ya. Coba tepuk tangannya buat kelompok C. Terus yang istiqomah. Ya, coba. Contoh istiqomah di lingkungan keluarga, yang pertama bersikap sopan santun, yang kedua beribadah tepat waktu. Ya. Coba tepuk tangannya mana buat kelompok C. Ya, tadi jujur apa ya pengertiannya? Berperilaku sesuai faktanya. Atau tidak berbohong. Contohnya tadi apa ya? Iya, mengakui kesalahan terhadap orang lain. Terus yang kedua, amanah. Dapat dipercaya. Contohnya apa ya? Menjaga rahasia. Terus istiqomah. Berpegang teguh. Contohnya apa ya? Bersikap sopan santun. Ya. Ada pertanyaan? Cukup? Ya. Baik, pertemuan kali ini Ibu cukupkan dulu ya. Di rumah dibaca lagi. Jangan lupa belajar di rumah supaya pelajaran yang hari ini tidak lupa. Ya, sebelum kita akhiri, silahkan ketua kelas memimpin doa. Siap dan doa mulai. Doa selesai. Ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik. Untuk memulai pembelajaran, silahkan ketua kelas menyiapkan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, untuk hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Nihil, alhamdulillah semuanya bisa datang ke sekolah untuk belajar bersama. Coba Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat pertemuan kemarin materinya tentang apa ya? Ya, Mbak Olive. Tentang iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat itu yang bagaimana, Mbak Olive? Yang mempercayai adanya malaikat Allah. Ya, betul. Mempercayai adanya malaikat Allah. Untuk kali ini kita akan belajar tentang menghiasi diri dengan perilaku beramal soleh dan berbaik sangka. Beramal soleh. Coba sekarang kalian buka buku paketnya tentang bab beramal soleh dan berbaik sangka. Sebelumnya udah pernah dengar kata-kata beramal soleh? Belum ya? Ya. Jadi beramal soleh itu, kata beramal itu berasal dari segala perbuatan yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan juga orang lain. Tentunya sesuai dengan syariat yang berada di dalam Al-Quran serta hadis dan akal rasional. Kemudian amal soleh itu ada 3. Amal soleh itu ada 3. Yang pertama, terhadap Allah. Amal soleh terhadap Allah itu yang bagaimana? Yaitu perbuatan kita setiap hari yang beribadah, mencakup beribadah seperti sholat, puasa, zakat yang hubungannya langsung kepada Allah. Selanjutnya yaitu terhadap manusia. Kalau yang kepada manusia itu yang bagaimana? Yaitu hablum minanas, hubungan kita dengan manusia itu bagaimana? Seperti tolong menolong, kemudian menjenguk orang yang sedang sakit dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu amal soleh terhadap lingkungan. Kita itu kan hidup tidak terlepas dari lingkungan. Tentunya lingkungan yang sudah kita tinggali itu juga harus dijaga semaksimal mungkin. Seperti tidak boleh membuang sampah sembarangan dan juga harus menjaga apa yang sudah Allah titipkan kepada kita. Kemudian berbaik sangka. Berbaik sangka itu Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok ya. Ada, coba, semuanya kan ada 8 orang. Ibu akan bagi 2 kelompok, tidak usah berhitung ya. Ini langsung kelompok 1 dan juga ini kelompok 2. Nah, nanti kalian mendiskusikan kalau kelompok 1 ini materinya tentang berbaik sangka itu macamnya ada berapa?
Nah, kalau misal kelompok 2 nanti materinya manfaat berbaik sangka itu apa saja, nanti perwakilan dari kalian akan Ibu tanya untuk menjawab. Sekarang Ibu beri waktu dulu 10 menit untuk berdiskusi, silahkan. Sudah ya? Ya, sebelum Ibu tanya, Ibu mau menjelaskan dulu berbaik sangka itu ada yang tahu lawan kata dari berbaik sangka? Berburuk sangka, betul, berburuk sangka. Atau suuzon. Kalau yang berbaik sangka? Husnuzon, pintar, Masya Allah. Husnuzon, betul. Nah, coba berbaik sangka itu ada apa aja? Kelompok 1. Ada 3, Bu. Ya, 1, berbaik sangka kepada Allah. 2, berbaik sangka kepada diri sendiri. Dan yang ketiga, berbaik sangka kepada orang lain. betul. Tepuk tangan. Selanjutnya, manfaat berbaik sangka kelompok 2. Ah, ya ada berapa? Yang pertama. Gimana? Hidup tenang dan optimis. Membentuk pribadi yang tangguh. 3, menyebabkan seseorang tidak mudah putus asa. Alhamdulillah. Nah, ya Ibu harapkan itu kalian dapat menerapkan perilaku berbaik sangka. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan pandangan kita, bukan berarti itu mereka salah. Kita tetap harus berpikir yang baik-baik, tidak boleh suuzon. Selanjutnya, Ibu punya gambar. Nah, dari gambar ini nanti kalian mencentang mana perbuatan yang beramal soleh dan mana yang bukan. Setiap satu kelompok mendapatkan 1 lembar. Coba kelompok 1. Nah, centang ya yang perbuatan baik sangka dan bukan. Ayo, aku kasih waktu 2 menit. Oke, cukup selesai. Ibu mau tanya kelompok 2 dulu. Gambar yang pertama, yang pojok kiri atas. Coba, itu amal soleh apa bukan? Amal soleh. Kenapa amal soleh? Karena di situ gambarnya terkait tentang tolong-menolong. Ya, betul sekali. Selanjutnya kelompok 1, sebelahnya ini yang ya kanan atas, amal soleh apa bukan? Bukan. Kenapa? Ini sedang merampok, Bu. Sedang merampok berarti bukan amal soleh. Terus kelompok 2 yang bawahnya ini amal soleh atau bukan? Iya, amal soleh. Amal soleh. Gambar apa itu ya? Ini memberikan Sedekah ya, atau bantuan kepada orang lain. Terus yang terakhir, gambar yang keempat, Amal soleh. ya karena sedang sholat berjamaah. Semuanya paham? Ada yang ingin ditanyakan? ini yang pojok atas apa, Bu? Yang pojok atas itu orang nggak dengerin bahwa ini bias ya. Tadi udah jawab lagi merampok, lagi mencuri, berarti bukan amal soleh. Paham Mas Irul? Paham ya? Udah ya, ada yang ditanyakan? Alhamdulillah. Ya, untuk tugas di rumah kalian mengerjakan buku paket halaman 50 ya. Besok kita cocokkan bersama. Sekian pembelajaran dari Ibu, terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sound Mas. Cek. Yang maju loh, kok kayak. Let's go. Oke. Baik ya. Ya. Orang kan. Ya serem apa lah. Videonya DJ. Jenis sih. Iya. Pencet. Aneh kok ya. Ya, bener ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah sehat semua ya. Oke, pada pagi hari ini apakah ada yang nggak masuk? Nihil, oke. Oke, untuk pertemuan yang kemarin, ini Mbak Arum kenapa kok nggak berangkat? Sakit apa? Oh, tapi kok kenapa nggak izin? Nggak sempat ya? Oke, jadi besok lagi ya. Kalian itu lebih jaga kesehatan dari apa namanya, setelah pulang sekolah main itu dijaga kesehatannya. Jadi supaya besok harinya itu bisa berangkat. Nah, kalau misalnya nggak bisa berangkat, sakit atau apa yang lainnya, izin. Ya, kalau enggak ya bilang ke temennya, Bu, ini saya nggak berangkat karena ini gitu ya. Oke. Sebelumnya, tahu nggak pelajaran kali ini tuh kita mau belajar apa sih? Tahu nggak? Nggak tahu ya? Oke. Sekarang kita belajar tentang meneladani sifat Rasul Allah. Meneladani sifat Rasul Allah. Oke, sebelumnya di sini Bapak akan membacakan tujuan kita belajar pagi hari ini tuh dapat apa sih?
Nah, yang pertama, dengan kalian belajar pada pagi hari ini, kalian dapat mengetahui nama-nama beserta sifat wajib, mustahil, dan juga sifat jaiz bagi Rasul. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu kalian dapat mencontohkan atau mempraktikkan salah satu dari sifat wajib Rasul. Oke, nanti kita bahas tentang sifat wajib Rasul, sifat jaiz, dan juga sifat mustahil. Yang pertama yaitu sifat wajib. Ada yang tahu sifat wajib bagi Rasul yang pertama apa? Yang pertama adalah sidik. Yang kedua apa? Yang kedua amanah dulu ya, jangan ketukar. Amanah. Terus yang ketiga tabligh. Terus yang keempat apa? Fatona. Nah, sidik itu maksudnya apa? Artinya apa? Fatona artinya apa? Tabligh artinya apa? Ada yang tahu sidik artinya apa? Ada yang tahu nggak? Jujur. Terus aman artinya tadi udah di ini kemarin apa? Dapat dipercaya. Terus tabligh menyampaikan. Terus fatona artinya cerdas. Nah, ini adalah sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib. Coba yang lain nulis. Ditulis ya, nanti dihafalkan. Sifat wajib Rasul ada 4. Berarti sifat mustahil ada 4 juga sesuai dengan sifat wajib Rasulnya. Ini udah ditulis belum? Udah ya? Sudah. Oke. Coba terkait tadi udah pada hafal belum semuanya? Udah hafal apa belum? Yang pertama sifat wajib. 1, 2, 3, 4. Oke. Sidik artinya apa? Amanah. Tabligh. Fatona. Oke. Lanjut ke sifat mustahil. Sifat mustahil. Ada yang tahu yang pertama apa? Yang pertama apa yuk? Tahu nggak? Yang pertama adalah hizib. Yang kedua apa? Tadi yang kedua kan amanah, berarti lawan katanya apa? Khianat. Terus yang ketiga apa? Tadi yang wajib tabligh, berarti yang ketiga khidman. Terus yang keempat baladah. Oke, ini bahasa Arab ya. Oke, yang pertama hijab artinya apa? Tahu nggak? Artinya dusta. Khianat artinya tadi amanah artinya apa? Berarti khianat artinya tidak dapat dipercaya. Terus khidman artinya apa? Artinya apa? Menyembunyikan. Balada artinya bodoh. Besok kalau punya anak jangan dikasih nama balada ya.
Nah, ini sifat mustahil bagi Rasul. Dihafalin ya. Tadi kan sifat wajib udah, sekarang sifat mustahil. Sambil tulis sambil menghafalkan. Cukup ya? Sifat-sifat wajib dan juga mustahil dan juga jaiz harus dihafal. Sebagai orang Islam harus mengetahuinya. Coba ulangi. Sifat mustahil. Yang pertama apa? Hitsip. Artinya? Dusta. Terus yang kedua? Khianat. Artinya? Terus yang ketiga? Artinya? Terus yang keempat? Artinya? Oke. Terus yang ketiga nih, sifat jaiz bagi Rasul. Sifat jaiz. Sifat jaiz. Sifat jaiz itu aradul basyariyah. Artinya apa? Sifat jaiz bagi Rasul, aradul basyariyah itu artinya Rasul itu sama sebagaimana mestinya manusia pada umumnya, seperti makan dan lain-lain. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ya, monggo. Kenapa sih Pak kita harus jujur? Karena kejujuran itu banyak memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia. Salah satunya dapat dipercaya dan juga mendapatkan pahala. Oke, itu ya. Oke. Di sini Bapak akan memberikan motivasi bahwasanya kejujuran adalah pintu pertama menuju kedamaian. Barang siapa melakukan kejujuran, maka dia secara tidak langsung akan membuka gerbang kedamaian. Oke, cukup ya. Mari kita akhiri pada pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berapa menit? Ini berapa menit? Ini kayak gini. La ilaha illallah. Benar? Oh ya. Selamat pagi anak-anak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi-pagi ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mohon mejanya, kursinya dirapikan dulu. Iya, biar kita lebih nyaman duduknya, lebih nyantel pelajarannya ya. Untuk pagi hari ini absennya nihil apa ada yang nggak berangkat ini? Nihil? Nihil ya, alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saja ya. Untuk pelajaran pertemuan pada pagi hari ini, Ibu akan mengulas kembali materi yang kemarin tentang apa ya? Akhlak terpuji. Oh ini, nah belum dihapus ini. Yang piket siapa?
Mas Irul ya yang piket ya. Kok nggak dihapus ini? Iya, besok-besok lagi kalau piket dikerjakan ya Mas Irul. Iya. Kemarin kita membahas tentang akhlak terpuji ya. Akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Mbak Juju, apa coba? Sikap dan tingkah laku yang mulia atau terpuji. Iya. Iya, sikap yang mulia, yang baik terhadap Allah, manusia, dan lingkungannya. Terus yang termasuk akhlak terpuji itu yang bagaimana? Coba Mas Irul bisa jawab? Ya, taat kepada Allah, menjauhi segala larangannya, taat kepada perintahnya ya. Kita sudah mengulas kembali tentang akhlak terpuji. Nah, untuk pertemuan kali ini kemarin sudah kesepakatan ya, minggu kemarin sudah kesepakatan kalau kita akan melakukan apa? Ujian tertulis bareng-bareng. Udah pada belajar semua? Udah? Udah ya. Bismillah ya, kita belajar bareng, ngerjain bareng-bareng. Iya. Tujuannya dalam penilaian pada hari ini itu mengulas kembali apa yang kalian pelajari di rumah ya. Kemarin kan sudah kesepakatan ya. Ini ada lembar soal. Kalian isi dengan baik dan benar. Nih, yang ke belakang, Mbak. Ya, belakang ya. Oke, cukup nggak? Oh, lebih satu ya. Oke, udah siap semuanya ya. Ini waktunya 30 menit. Dikerjakan dengan benar apa yang telah kita pelajari tentang akhlak terpuji dan pelajaran yang sudah kalian baca kemarin kan. Nah, 30 menit ya. Ini uraian, ini esai 5 huruf saja, 5 angka ya. 5 angka. Kita nilainya berarti kalau 100 berapa? 22. Nah, dikerjakan 30 menit. Cukup ya waktunya ya? Cukup. Dikerjakan sendiri-sendiri. Untuk penilaian hari ini juga untuk menunjang nilai UAS kalian ya. Nilai UAS. Oh, dikerjakan. Oh, jangan mencontek ya, Mas Irul. Siap, Bu. Ya. Soalnya susah. Ya kalau belajar berarti nggak susah, ya. Kalau belajar nggak susah. Sudah semua? Tinggal berapa nomor? 1. Acak boleh. Langsung di lembar soalnya ya. Mengerjakannya. Iya. Cukup ya waktunya ya, anak-anak? Cukup? Iya. Lembar jawabnya dikumpulkan sesuai urut absen ke depan. Ya.
Iya, kumpulkan, bisa. Habis ini ada pelajaran olahraga ya? Ada. Ya. Yuk, kumpulkan sesuai urut absen. 3 menit lagi. Ya, ini sudah semua? Iya, ini nanti Ibu koreksi. Ini kan waktunya nggak cukup ya, waktunya nggak cukup karena kalian mau persiapan olahraga ya. Mau persiapan olahraga biar nggak gugup. Yang sarapan, yang olahraga langsung olahraga. Yang semangat masih pagi ya. Ya, ini sudah semua? Sudah. Nah, nanti nilainya Ibu umumkan minggu depan, pertemuan Ibu lagi. Nah. Kenapa? Yang paling tinggi dapat apa ya? Dapat nilai Mas Irul. Dapat nilai, kita nanti dapat nilai semua, tapi ada yang nilainya 100 mungkin, apa 200? Oh 300, maunya 300 ya. Pertemuan kali ini Bu cukupkan hanya untuk itu tadi ujian tertulis kalian untuk mengevaluasi materi yang telah kita pelajari selama setengah semester ini ya. Ibu cukupkan, semoga bermanfaat, semoga nilainya memuaskan ya. Amin. Ibu cukupkan untuk pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sepertinya kurang semangat nih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu. Karena menjawab salam itu hukumnya apa? Wajib. Wajib ya, Mas Irul. Oke. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Akbar. Nah, semangat ya. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Oke, hari ini ada yang tidak masuk atau hadir semua? Hadir semua ya, alhamdulillah. Berarti semua dalam kondisi sehat ya? Alhamdulillah. Oke.
Nah, minggu lalu kita itu sudah belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Tentang bab haji. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertiannya, hukum haji. Kemudian kita juga belajar tentang syarat wajib haji. Dan juga terakhir kita belajar tentang rukun haji. Oke, siapa yang masih ingat apa itu haji? Saya, Bu. Iya, Rifa, apa? Haji adalah menyengaja. Iya, betul. Haji itu menyengaja yang berasal dari kata apa? Kata haja, lupa ya. Ya, jadi haji itu berasal dari kata haja yang artinya menyengaja. Di mana secara istilahnya haji itu adalah sengaja mengunjungi Baitullah untuk melakukan serangkaian ibadah dengan ketentuan dan syarat yang sudah ditentukan. Oke, untuk pertemuan kali ini kita masih membahas tentang bab haji ya. Tapi kita kali ini akan belajar tentang rute perjalanan haji. Tentang apa? Rute perjalanan haji. Iya. Nah, materi ini sebenarnya tidak ada di buku paket, tetapi Ibu ingin menyampaikan sebagai bahan tambahan untuk kalian. Jadi dengan harapan supaya kalian itu tahu rute perjalanan haji itu dari mana saja. Supaya kalian tahu di Madinah itu ngapain sih, di Mekah kalian ngapain, wukufnya di mana, itu kalian tuh sudah tahu. Jadi ketika suatu saat nih di antara kalian semua ada yang berangkat haji, ada yang mau berangkat haji nggak? Mau. Siapa yang mau berangkat haji tunjuk tangan. Ya, mau semua ya. Ya, jadi nanti ketika kalian semua berangkat haji, kalian tuh sudah mengetahui runtutan tempat perjalanan haji dan tempat wukufnya di mana, minanya ngapain, seperti itu. Jadi meskipun nantinya itu kalian mendapat arahan dari petugas, setidaknya kalian itu sudah memiliki bekal. Jadi sudah terekam di memori kalian supaya tidak kesulitan untuk mengingat kembali. Oke, langsung saja kita akan belajar tentang rute perjalanan haji. Nah, yang biasa masyarakat kita pakai itu adalah rute perjalanan haji tamatu gelombang 1. Nah, di sini Ibu memiliki skema perjalanan haji. Dapat terlihat semua? Terlihat jelas nggak? Nah, ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 9 poin penting yang harus kalian ingat dalam rute perjalanan haji. Nah, di sini Ibu memulainya dari rumah. Ya, jadi para jemaah haji yang setelah berangkat dari rumah itu tidak langsung ke bandara, tetapi mereka itu menuju ke asrama haji terlebih dahulu untuk melakukan segala macam persiapan. Nah, baru dari asrama haji lah para jemaah haji itu berangkat ke bandara. Nah, setelah mereka sampai di bandara Arab Saudi, mereka itu menuju Madinah. Di Madinah ini ada apa? Ada masjid yang terkenal itu Masjid Nabawi untuk melakukan serangkaian ibadah. Nah, kemudian dari Madinah ini para jemaah haji menuju ke Bir Ali. Ini tuh Bir Ali. Nah, di Bir Ali itu melakukan rukun haji yaitu ihram. Nah, dari Bir Ali menuju ke Mekah. Di Mekah ini melakukan serangkaian ibadah. Itu ada tawaf, ada sa'i dan tahallul. Nah, kemudian baru setelah dari Mekah ini para jemaah haji menuju ke Arafah. Di Arafah ini melakukan wukuf. Wukuf itu pada tanggal berapa ya? Nis Rina, ingat? 9 Zulhijjah. Iya, tanggal 9 Zulhijjah. Nah, dari Arafah kemudian menuju ke Musdalifah. Nah, di Musdalifah ini para jemaah haji itu melakukan ibadah itu mabit atau bermalam. Nah, kemudian setelah dari Musdalifah ini menuju ke Mina. Di Mina juga melakukan mabit. Tetapi selain mabit juga melakukan lontar jumroh. Itu ada jumroh ula, wusta, dan aqobah. Nah, setelah dari Mina ini, kemudian jemaah haji itu kembali lagi ke Mekah untuk melakukan serangkaian ibadah yang terakhir, yaitu ada tawaf perpisahan, ada tahallul. Nah, barulah setelah dari Mekah ini, para jemaah haji itu menuju ke bandara. Menuju bandara yang artinya perjalanan haji itu sudah selesai dan rangkaian ibadah juga sudah selesai. Nah, dari bandara mereka menuju ke tanah air, yaitu menuju ke rumah masing-masing. Oke. Nah, di sini sudah bisa dipahami belum? Nah, coba sekali lagi dibaca bareng-bareng rutenya ya. Cukup dibaca rumah asrama haji seperti itu ya, bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Rumah bandara Bir Ali, Musdalifah, Mina,
Madinah, Mekah, dan tanah air. Iya, coba sekali lagi supaya lebih ingat, sekali lagi yuk. Itu rumah, asrama haji, Madinah, Mekah, Mina, bandara, dan tanah air. Iya, oke. Nah, jadi sini sudah paham semua? Sudah diingat ya? Udah ditulis semua belum nih? Ya. Nah, oke. Jadi sekarang Ibu akan memberi waktu kepada kalian 10 menit untuk mengingat kembali rute perjalanan haji yang sudah Ibu jelaskan. Nah, nanti Ibu akan menunjuk beberapa di antara kalian secara acak untuk menyusun kembali rute perjalanan haji ini. Siap? Siap. Oke, Ibu beri waktu 10 menit cukup ya? Cukup. Ya, sambil Ibu melepaskan ini terlebih dahulu. Oke, 10 menit sudah berlalu ya. Sudah pada hafal semuanya? Ya, Ibu akan menunjuk siapa ya? Tias yang di pojok, coba Mbak Tias. Coba mengambil 3 gambar ya. Enggak. Di mana ya? Ayo. Sudah. Nah, satu orang lagi, Ibu butuh satu orang lagi untuk maju ke depan, yaitu Fitri. Yuk, coba. Yuk. Nanti aku yang benerin aja. Ya, udah terpasang semua. Coba diperhatikan dulu semuanya ya. Ini sudah betul semua apa belum kira-kira? Sudah. Yakin? Oh, salah. Salah, yang mana yang salah? Itu, yang Arafah. Ini kebalik ya, yang Arafah harusnya di atas dan ini harusnya di bawah Musdalifah. Iya, berarti Mbak Rinda teliti ya. Insya Allah. Nah, untuk tepuk tangan dulu untuk 2 teman kalian sudah maju tadi. Ya, nggak apa-apa ya, keliru, kita belajar bareng-bareng. Oke. Nah, coba kita baca sekali lagi. Itu ada yang pertama ada rumah, asrama haji. Di asrama haji itu kita melakukan apa? Persiapan. Kemudian menuju ke bandara. Dari bandara menuju ke Bait Ali, Madinah. Iya, di Madinah. Kemudian baru ke Bir Ali, kemudian ke Mekah, ke Arafah untuk melakukan wukuf, kemudian kembali lagi menuju ke Musdalifah untuk mabit, kemudian dari Musdalifah menuju ke Mina untuk melakukan mabit yang kedua, kemudian baru mereka menuju ke Mekah, bandara dan tanah air. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya, oke. Kalau begitu untuk pembelajaran kali ini berasa cukup, tapi coba sekali lagi Ibu menunjuk di antara kalian untuk membaca rutenya. Coba Arum. Yang pertama rumah, Ya. Ya. bandara, Madinah, Bir Ali, Mekah, Arafah, Musdalifah, Mina, Mekah, bandara, tanah air. Iya, betul, tepuk tangan untuk Mbak Arum. Oke, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan ya. Di rumah jangan lupa membaca materi berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Coba.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat? Masih semangat. Iya, bagus. Harus tetap semangat ya. Ya, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Ibu absen dulu ya, ada yang tidak hadir. Nihil, hadir semua? Alhamdulillah hadir semua. Ya, kemarin kita sudah belajar bersama ya, membaca dan menghafalkan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Masih hafal? Masih hafal? Masih. Harus tetap dihafalkan ya, di murojaah, diingat-ingat supaya tidak lupa. Kalau bisa ditambah ayat sebelumnya atau ayat setelahnya gitu. Nah, sekarang kita masih di bab yang sama. Kita akan belajar tentang perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan. Sebelum materi sekarang, Ibu akan mengulas pelajaran kemarin dulu. Kemarin kita belajar membaca dan menghafalkan Quran surat Al-Mujadalah dan surat Ar-Rahman. Kemudian kita juga belajar tentang hukum bacaan alif lam. Ada 2 hukum bacaan ya. Yang pertama alif lam syam. Yang kedua alif lam qamariyah. Yang masing-masing itu terdapat 14 huruf ya. Untuk alif lam syamsiyah apa aja hurufnya? Ta, dal, za, sin, to, lam, nun. Iya, masih ingat, bagus. Kemudian untuk alif lam qamariyah apa saja hurufnya? Alif, ba, jim, ha, ho, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ha, ya. Iya, bagus. Harus tetap diingat ya. Kemudian kemarin ada tugas ya. Ada tugas. Ibu memberikan tugas untuk perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan berdasarkan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Sudah dikerjakan semuanya? Sudah mengerjakan semuanya? Sudah ya? Coba Ibu tunjuk salah 2 untuk membacakan hasil pekerjaannya. Yang pertama, sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari berdasarkan Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Coba Mbak Rifa. Yang pertama, senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan. Ya, senang membaca buku. Di sini hobinya membaca buku semua? Buku novel, nggak apa-apa. Yang penting hobinya membaca. Kita harus menanamkan gemar membaca dulu ya. Yang kedua Mbak Rifa? Yang kedua, selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta. Selalu ingin mencari tahu. Kita harus tingkat kekepoannya itu harus tinggi ya. Tentang alam semesta, misal kok bisa ya ada kalau siang itu terang, kalau malam itu gelap. Kok bisa ya? Bumi itu kan berotasi ya di porosnya.
kok bisa air di lautan itu nggak tumpah? Oh, ternyata ada gravitasinya. Kita harus menanamkan selalu sikap ingin mencari tahu. Kemudian yang ketiga, ya, kita yakin kalau alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Nah, dari sikap ini itu kita kembalikan untuk meyakini bahwa alam semesta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, coba Mbak Olive. Apa aja? Yang ya, sama ya, selalu ingin mencari tahu. Kemudian yang kedua, sopan saat belajar. Kemudian menghormati dan menghargai guru. Yang ketiga, senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Ya, terus yang keempat? Yang keempat, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah. Iya, betul. Kita harus senang ya mendatangi guru. Kalau ada yang dibingungkan itu dipertanyakan. Ada yang ingin dipertanyakan untuk materi pembelajaran hari ini? Nggak ada? Kalau gitu ibu yang bertanya ya. Kemarin sudah menghafalkan ya, menghafalkan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Kemarin juga sudah menyetorkan. Nah, di sini ibu ada 8 kartu pertanyaan. Di sini ada hurufnya ya, ada A, B, C, D, E, F, G sampai H. Nah, karena kemarin yang bisa menyetorkan hafalan 2 surat, yang lain kan cuma 1 ya, yang ini ada 2, yaitu Mbak Arum. Tepuk tangan buat Mbak Arum. Nah, di sini Mbak Arum mendapatkan privilege atau keuntungan bisa memilih, mau memilih kartu pertanyaan yang mana. Silakan maju Mbak Arum, pilih. Oke, yang A. Keuntungan Mbak Arum nggak cuma ini. Silakan Mbak Arum dibagikan ke temannya secara acak. Boleh yang mana aja. Semuanya dapat ya. Nanti ibu beri waktu 10 menit untuk menjawab ya, merangkai kata-kata untuk dijawab pertanyaannya. Silakan dibuka pertanyaannya, dicermati. Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang. Ya, coba yang hurufnya A dibaca. Pertanyaannya, sebutkan 5 huruf buku bacaan Al-Qamariyah. Berikan 1 contoh bacaannya. Hurufnya alif, ba, ja, ha, kho. Contoh bacaannya ya ma'syarul jinni. Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Ya, tadi ya maksarul jinni. Tuh, ada alif lam bertemu huruf ja. Jadinya dibacanya Al-Qamariyah. Iya, betul. Yang huruf C. Ya. Sebutkan 5 huruf hukum bacaan alif lam syamsiah dan berikan 1 contoh bacaannya. Huruf alif lam syamsiah yaitu sa, sya, ro, bo, po, bo. Contohnya ya. Aktori samawat itu ada alif lam bertemu huruf sin, iya. Jadinya dibacanya alif lam syamsiah. Oke. Terus huruf H. Huruf H. Yang dapat huruf H. Iya, Nikmah. Pertanyaan? Ya. Iya.
masih ada ya, senang membaca buku dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Yang lainnya, berhubung karena waktunya sudah habis, silakan ditulis di kertas, nanti dikumpulkan ya, pertanyaan dan jawabannya. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang perilaku terpuji. Silakan dibuka ya, nanti dibaca, kan harus senang membaca buku. Nanti di rumah dibuka bukunya, halaman 50, dibaca, dipelajari. Minggu depan kita ulas bareng-bareng. Begitu? Ya, sekian dari Ibu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Oke, nihil ya, alhamdulillah. Ya, minggu lalu kita sudah belajar materi tentang sholat Jumat. Untuk pertemuan kali ini masih topik yang sama tentang sholat. Tapi kali ini kita akan membahas materi tentang sholat jamak dan qashar. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, apakah kalian pernah melaksanakan sholat jamak dan qashar? Oh, pernah nggih. Lah, ini sholat jamak, ada yang tahu artinya apa? Sholat jamak artinya menggabungkan. Kalau sholat qashar artinya meringkas. Nah, pembelajaran pada kali ini tujuannya yaitu agar setelah kita berdiskusi nanti, kalian dapat mengetahui bagaimana definisi sholat jamak dan qashar, macam-macam sholat fardu yang bisa dijamak dan diqashar, dan syarat-syarat melakukan sholat jamak dan qashar. Nah, nanti Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok, yang satu kelompoknya ada 4 anak. Ya, tidak usah berhitung ya, nanti langsung saja meja sebelah kanan kelompok 1, meja sebelah kiri kelompok 2. Nah, Ibu kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi.
Nanti perwakilan kelompok berdiri untuk membacakan hasil diskusinya. Ya, silakan ya bisa mulai berdiskusi sekarang. Jangan ribut sendiri ya. Ya, kelompok 1 udah sampai mana diskusinya? Oh, ya dilanjut ya. Ya, kelompok 2 udah selesai? Kita kelompok 1 apa kelompok 2, Bu? Oh, ini kelompok 1. Oh iya. Sudah, Bu. Ya, sudah ya? Sudah selesai semua? Sudah. Oke. Nah, ya, kelompok 1 bisa perwakilannya bisa langsung berdiri untuk membacakan hasil diskusinya. Berdiri aja, di situ aja, nggak apa-apa. Hasil diskusi yang pertama, sholat jamaah adalah melakukan 2 sholat fardu dan mengerjakannya dalam 1 waktu saja. Kemudian sholat jamaah boleh dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama atau jamak takdim maupun pada waktu sholat yang kedua yaitu jamak akhir. Syarat melakukan sholat jamaah yang pertama pada saat perjalanan jauh, apabila perjalanan dilakukan bertujuan baik, ketika sakit atau dalam kesulitan, dan yang keempat berniat menjamak ketika takbiratul ihram. Ya, terima kasih Mbak sudah memaparkan hasil diskusinya. Nah, tadi kelompok 1 udah nih ngaparin hasil diskusinya. Sekarang kelompok 2, apakah ada yang mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1? Ya, silakan Mbak. Bolehkah menjamak sholat Jumat dengan sholat asar? Nah, pertanyaan yang bagus ya. Bolehkah menjamak sholat Jumat dengan sholat asar? Yuk, kelompok 1. Siapa yang ingin menanggapi pertanyaan dari Mbak Rindah? Saya, Bu. Jawabannya, sholat Jumat tidak sama dengan sholat zuhur, jadi tidak bisa dijamak dengan sholat asar. Ya, ada yang tidak sependapat dengan Mbak Tias? Oh iya, sependapat ya. Iya, benar. Sholat Jumat itu tidak sama dengan sholat duhur ya. Jadi, kalau kalian ingin menjamak pada waktu sholat Jumat nih, berarti kalian harusnya menjamak sholat duhur dengan sholat asar. Nah, tidak ada pertanyaan lagi dari kelompok 2? Tidak ya. Nah, sekarang kelompok 2 silahkan memaparkan hasil diskusinya. Hasil diskusi dari kelompok 2. Sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat fardu yang boleh diqashar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Syarat sholat qashar: 1. Perjalanan baik, bukan niat. Jarak jauh sekurangnya 80.640 km lebih. Terus sholat yang diqashar adalah sholat adaan atau tunai, bukan sholat qodho. Yang terakhir yaitu berniat sholat qashar ketika takbiratul ihram. Ya. Apakah sudah jelas penjelasan dari kelompok 2? Sudah ya. Nah, ini kelompok 1, adakah yang ingin menanggapi dari kelompok 1? Saya, Bu. Ya, Mbak Tia silahkan. Pertanyaannya, apakah orang yang sakit boleh mengqashar sholat? Ya, orang yang sakit tidak boleh mengqashar sholat karena sholatnya hanya berlaku untuk musafir. Seperti itu, Mbak. Nah, begitu Mbak. Ya benar ya pendapat dari Mbak Rinda. Kalau orang sakit itu boleh menjamak sholat, tapi kalau untuk mengqashar itu tidak boleh. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup ya. Nah, diskusi kali ini cukup jelas ya, dan Ibu senang karena kalian sudah mulai aktif dalam berdiskusi dan memberikan pendapat. Nah, sebelum kita tutup diskusi kali ini, kita rangkum bareng-bareng ya
hasil diskusi tadi. Nah, sholat jamak itu apa? Sholat adalah menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Nah, sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, untuk tugas minggu besok kita akan lanjut materi tentang tata cara sholat qashar dan jamak. Jadi nanti tugasnya kalian menghafal niat sholat jamak dan qashar. Nah, untuk itu diskusi pada kali ini kita tutup. Ibu mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih karena sudah aktif dalam diskusi kali ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan yang ke-7. Ada yang tidak berangkat? Nihil ya? Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, minggu kemarin kita telah belajar tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ketika Nabi baru dari Isra Mi'raj. Nah, lanjut ya. Sekarang kita akan membuat kelompok. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Mbak Rinda, boleh pindah ke samping kanan? Nah, satu kelompok menjadi 3 orang. Baik, di sini ada tugas. Tugasnya yaitu menyimpulkan materi yang Mbak bisa gabung ya ke sini ya. Materi yang telah dipelajari minggu yang lalu. Nah, jadi kalian masing-masing berdiskusi, boleh digarisbawahi poin penting yang telah dibaca per materi yang kalian dapatkan. Kemudian nanti satu perwakilan berdiri menyebutkan kesimpulan yang ada di materi. Ibu beri waktu 10 menit ya untuk menyimpulkan per kelompoknya. Silakan. Sudah selesai semuanya? Baik. Ibu akan mengelompokkan menjadi 3 bagian.
kelompok 1. Siapa yang kelompok 1? Boleh disebutkan kesimpulan dari sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbagai cara dilakukan kafir Quraisy agar Nabi Muhammad SAW tidak meneruskan dakwahnya. Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib berpulang ke rahmatullah dalam waktu yang mirip bersamaan. Betul sekali, betul anak-anak? Betul. Jadi yang pertama itu adanya gangguan dari kafir Quraisy. Jadi Nabi itu sudah tidak tahan dengan cacian makian yang kafir Quraisy itu berikan. Yang kedua itu meninggalnya dua orang tercinta Nabi. Padahal dua orang ini, Siti Khadijah, istri Nabi dan paman Nabi, adalah orang yang selalu menyemangati Nabi ketika berdakwah di Mekah. Namun sekarang sudah tidak ada. Untuk kelompok 2, siapa yang kelompok 2? Kelompok 2 perjalanan hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh disebutkan kesimpulannya? Lanjut ke selatan, kemudian selanjutnya ada perjalanan lagi di bawahnya. Kihama dekat Laut Merah. Setelah ini sampailah Nabi di Madinah. Kemudian kelompok 3, dakwah Nabi di Madinah. Ya, disebutkan? Untuk langkah yang pertama membangun masjid. Ya. Berikutnya Nabi Muhammad SAW adalah mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dengan kaum ansor. Betul sekali ya. Jadi hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi 1 tahun setelah Nabi melakukan Isra Mi'raj. Nah, hijrah ke Madinah ini sebab-sebabnya yaitu yang pertama, Nabi sudah tidak kuat atas gangguan kafir Quraisy. Nabi sudah tidak kuat berdakwah di Makkah. Kemudian disusul dengan meninggalnya 2 orang tercinta Nabi, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi untuk berhijrah ke Madinah. Nah, perjalanannya itu dengan siapa? Anak-anak? Dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, keluarnya itu tengah malam dengan bersembunyi-sembunyi, mengendap-endap. Keluar dari pintu belakang ke Gua Sur. Ada yang tahu Gua Sur? Tahu ya? Tempat persembunyian Nabi. Kemudian sampailah ke dekat Laut Merah dan Madinah. Nah, dakwah Nabi itu apa saja?
Yang pertama membangun Jadi ketika Nabi sampai di Madinah, Nabi itu punya program kerja. Yang diantaranya yang pertama yaitu membangun masjid karena di sana belum ada masjid. Yang kedua mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Paham semuanya? Paham. Nah, untuk terakhir ini ada postes ya. Silahkan disilang postes untuk pertemuan hari ini sebagai nilai harian kalian. Ibu beri waktu 1 menit. Sudah ya? Boleh dikumpulkan? Terima kasih. Alhamdulillah pertemuan kali ini semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, kita bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih yang waktu? Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Ya, hari ini ada yang tidak berangkat atau tidak ya anak-anak? Nihil. Alhamdulillah kalau berangkat semua. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang toharoh ya. Nah, kita sudah membahas tentang toharoh itu apa coba? Bersuci. Nah, kita sudah membahas tentang bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Kita juga telah mempelajari tentang tata cara untuk bersuci dari mau dari hadas besar ataupun hadas kecil. Nah, kita kemarin sudah janji kalau hari ini akan mengadakan ulangan ya anak-anak. Ingat tidak? Nah, Ibu sudah mempunyai soal. Nanti kalian dikerjakan ya, jangan menyontek. Di sini terdapat lembar soalnya. Nanti Ibu bagikan dulu ya.
Nah, di sini kan ada soal pilihan ganda dan soal isai ya. Yang soal pilihan ganda ini disilang ya, seperti biasa. Nanti nilainya itu 2. Satu soalnya nilainya skornya 2 ya. Terus kalau yang isai kan ada 3 soal nih di sini. Nah, 3 soal ini nanti nilainya 3 satu soalnya ya, anak-anak. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 30 menit. Sudah selesai belum ya, anak-anak? Ya, silakan ditukar dengan teman sebelahnya ya. Atau teman belakangnya nggak apa-apa. Sudah belum? Nah, kita nilai bareng-bareng ya, dicocokkan. Setelah dicocokkan, kan sudah terlihat itu yang benar berapa ya, yang salah berapa? Nah, kalau nilainya itu yang pilihan ganda itu nilainya 2, jadi benar dikali 2. Nah, untuk yang isai, benar itu nilainya 3. Jadi 3 dikali 5. Terus, nilainya itu ditambah ya Nana benarnya, total skornya kemudian dikali 4, jadinya nilainya 100. Sudah belum anak-anak? Ya. Jika sudah, silakan dikumpulkan ke depan. Ya, terima kasih ya. Nah, selain ulangan tertulis ini, Ibu akan meminta kalian untuk mempraktikkan tayamum ya. Ibu meminta salah satu perwakilan. Mas Irul, silakan maju untuk mempraktikkan tayamum ya. Silakan disimak baik-baik ya anak-anak, agar kalian paham. Ayo Mas Irul. Ya, niatnya hafal tidak? Tidak. Loh, masa tidak hafal? Kemarin kan kita sudah mempelajarinya. Oke, saya coba ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum istibati sholati fardholillahi ta'ala. Iya, apalah anak? Pinter. Lanjut. Diambil debunya dulu. Terus di ini, terus disapkan ke telapak tangan. Loh, pertama apa ya Mas Irul? Muka. Sebelum tangan, lupa ya Mas Irul ya. Ya, pertama ke muka, ya. Terus ambil debu lagi. Ambil debu lagi. Masuk, ditekuk-tekuk, kemudian Ya. tangan. Tangan yang kanan, ya. Dilihat baik-baik anak-anak. Paham ya? Terus yang Sebelah kiri. iya, Tapi sebelumnya ini lagi. ambil lagi ya. Terus setelah itu apa ya Bu ya? Sudah selesai. Selesai. Berarti 2 aja ya. Ya. Terima kasih ya Mas Irul, silakan duduk kembali. Itu nanti anak-anak dihafalkan ya di rumah. Besok yang belum maju, kita maju lagi. Kemudian di sini ada lembar penilaian. Untuk penilaian diri dan penilaian antar teman. Ke belakang ya. Silakan kalian isi ya, itu untuk lembar penilaian diri kalian dan penilaian antar teman. Jadi kalian bisa menilai dirinya sendiri dan menilai orang lain. Nanti diisi ya, Ibu beri waktu 15 menit ya. Itu di situ ada penilaian, ada pernyataan. Nah, pernyataannya itu nanti diisi. Kalian selalu melakukan, sering melakukan, kadang-kadang, pernah atau tidak pernah.
Nanti itu dicentang ya anak-anak. Pilih salah satu. Silahkan ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Ibu ambil kembali ya lembar penilaiannya ya. Ya, terima kasih ya anak-anak. Selanjutnya, kita akan mengulas kembali materi kali ini ya. Coba kalian baca bersama-sama niat wudhu. Ayo dibaca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rafa'il hadasi asghari fardalillahi ta'ala. Kemudian niat tayamum. Yuk bareng-bareng. Nawaitut tayamuma listibahatis sholati fardalillahi ta'ala. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sholat berjamaah. Dipelajari dulu ya anak-anak di rumah sebelum kita lanjutkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, terima kasih ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Absen. Belum tak copot. Apa? Oh iya, makasih. Ya.